Assalamualaikum anak-anak hebat, selamat pagi. Hari ini kita mulai pembelajaran HL lagi. Sebelum kita mulai kita persepsi yang kemarin ya. Kemarin adalah kita sudah belajar tentang hak pada subtema sebelumnya ya. Pelajaran hak subtema sebelumnya. Penggunaan hak harus diseimbangkan dengan kewajiban. Misalnya, kita berhak menggunakan lampu yang telah ditemukan oleh siapa? Yuk, kemarin penemu lampu yang ditemukan oleh, ya betul, Thomas Alva Edison. Namun, kita juga berkewajiban dalam menghemat penggunaan listrik yang merupakan sumber energi agar lampu dapat menyala. Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Siapa ayo yang sudah menghemat listrik di rumahnya? Yang sudah menghemat listrik berarti sudah melakukan kewajibannya ya. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 2, PB 2. Sebelum mulai kita lihat tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi contoh kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, siswa mampu melaporkan makna kewajiban, contoh kewajiban, dan hal yang dilakukan supaya dapat menjalankan dengan baik secara terperinci. Yang ketiga, setelah menyanyikan bersama-sama, siswa juga mampu menyanyikan lagu Maryam Tomong sesuai dengan interval nada dengan tepat. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Kita lanjut. Tahukah kamu siapakah penemu jam? Ayo, siapa yang tahu penemu jam? Kalau penemu lampu kemarin Thomas Alva Edison. Penemu lampu kita adalah Peter Henlan, ya betul, Peter Henlan. Penemu jam. Terus apa manfaat dari temuannya? Manfaat jam untuk kita apa? Ayo kita mulai nih ya. Penemuan jam mekanik. Tahun 1430, masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Selanjutnya, tahun 1656 terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Berkembang lagi, tahun 1920 ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik, contohnya jam digital. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi petunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatannya dalam sehari-hari. Di situ ada gambarnya 1430 jamnya seperti itu. Terus berkembang lagi tahun 1656 jamnya seperti ada jarum penunjuk menitnya. Berkembang lagi 1920 ada ditemukannya jam tangan yang seperti sekarang kita jam tangan ya. Selanjutnya, mengapa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu? Ya, karena manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki petunjuk waktu yang semakin cepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan. Yang kedua, apa manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai petunjuk waktu dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Benar. Jam adalah pengukur waktu yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Dengan adanya jam, kita dapat menentukan waktu untuk melakukan aktivitas. Dengan mengatur waktu yang baik, kita menjadi pribadi yang disiplin waktu. Ayo, siapa yang sudah disiplin waktu? Disiplin waktu, disiplin. Selanjutnya,
di buku tema kalian, di buku tema subtema tema 3 subtema 2 PB2, di situ ada teks tentang jam membantu Siti tepat waktu. Kita lihat bareng-bareng ya. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5. Setelah ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 6. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 6.45. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 14. Ia langsung pulang ke rumah. Sampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 16, Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19 sampai 20.30. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari, dan belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Dari teks tersebut, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Misalnya di nomor 1, hal baik apa yang sudah dilakukan Siti? Nah, hal baiknya adalah Siti melakukan semua kegiatan sesuai dengan jadwalnya, disiplin waktu. Yang kedua, apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? Ya, benar, mengatur waktunya dengan teratur. Yang ketiga, mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur? Karena dia bertanggung jawab dengan kegiatannya. Siti bertanggung jawab dengan kegiatannya. Yang keempat, apa manfaat yang Siti dapatkan ketika ia mengatur waktunya dengan teratur? Ia akan lebih belajarnya pun akan lebih disiplin dan lebih menghemat waktu. Yang kelima, menurutmu apakah Siti adalah pelajar yang baik? Tentu, karena dia sudah belajar disiplin. Apakah Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Ya. Sebagai pelajar, dia melakukan kewajibannya dengan baik. Mengapa? Karena dia mengerjakan tugas-tugasnya dengan tepat waktu. Lanjutnya, nah, anak-anak, tadi dengan Bu Yana kalian telah membahas tentang penemu jam mekanik serta membaca teks bacaan yang berjudul Jam Membantu Siti untuk Tepat Waktu dan membahas soalnya. Hari ini kalian ditugaskan untuk membuat tabel yang berisikan contoh-contoh kewajiban kalian seperti ini. Contoh-contoh kewajiban kalian di lingkungan rumah, masyarakat, dan di lingkungan sekolah. Sebanyak 3 ya masing-masing. Nanti tugasnya kalian tulis di buku latihan, lalu kalian foto serta kalian upload di Classroom. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang lagu Maryam Tomong. Kalian di materi pembelajaran pertama kalian telah menyanyikan solmisasi dari lagu Maryam Tomong. Hari ini sedikit Ibu akan menceritakan tentang kisah atau kenapa dibuatnya lagu Maryam Tomong. Lagu Maryam Tomong ini menceritakan tentang perjuangan putra-putri Batak dalam merebut tanah mereka yang telah disinggahi oleh penjajah. Jadi mereka mengusir penjajah dengan membuat sebuah senjata tradisional yang terbuat dari bambu sebagai pengganti senjata mesin. Jadi mereka membuat senjata nih dari bambu untuk mengusir penjajah dari tanah mereka. Nah, akhirnya penjajah berhasil mereka usir. Akhirnya mereka mengenang kejadian tersebut dengan membuat sebuah lagu yaitu Maryam Tomong. Nah, lagu ini akan Ibu nyanyikan dan kalian bisa sama-sama mengikutinya. Simak ya lagunya.
Nah, anak-anak, hari ini kita akan menyanyikan lagu Maryam Tomong dengan liriknya ya. 1, 2, 3. Selendang madi ginjang kain panjang madi tor, pangeol ni gonting masong ngondeng keng mamalu. O Maryam Tomong dainang sinapang masin. O Maryam Tomong dainang sinapang masin. Selendang madi ginjang kain panjang madi tor, pangeol ni gonting masong ngondeng ke mamangolu. O Maryam Tomong dainang sinapang masin. O Maryam Tomong dainang sinapang masin. Nah, itulah lirik lagu yang berjudul tentang Maryam Tomong dari Tapanuli. Tugas kalian nanti adalah kalian disuruh untuk menyanyikan lirik lagu Maryam Tomong, boleh dengan musik atau dengan ketukan yang tadi Ibu peragakan. Nanti tugas kalian videokan lalu kalian share ke Classroom atau upload ke Classroom untuk diserahkan kepada guru kalian. Terima kasih. Nah, anak-anak, itulah materi yang dapat Ibu dan Bu Yana sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa ketika kalian keluar rumah, kalian harus melakukan 3M. Yang pertama memakai masker, yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun, yang ketiga adalah menjaga jarak. Jangan lupa ya membawa hand sanitizer setiap keluar rumah. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.